Berpengairan sederhana 5.647,82 hektar atau 5,29%. Tada hujan 6.027,48 hektar 5,65%. Tanah kering 50.325,81 hektar atau 47,17%. Tanah kolam 343,97 hektar 0,32%. Tanah perkebunan rakyat 156,89 hektar 0,15%. Tanah hutan 16.608,97 hektar 15,57%. Tanah lainnya 19.626,67 hektar atau 18,43%. Dari keadaan geologisnya, pada umumnya terdapat struktur batuan yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah struktur batuan berbentuk lapisan dengan kondisi batuan mudah longsor dan banyak sesar atau patahan, terutama di wilayah bagian utara, sehingga cukup membahayakan bangunan fisik atau prasarana. Topografi wilayah ini sebagian besar 65% lebih berada di ketinggian antara 100 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Secara rincian pembagian wilayah berdasarkan topografi, kurang dari 100 meter dari permukaan air laut meliputi luas 9,82% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Susuan dan Purworejo, Kelampok, Mandiraja, Purwanegara, dan Bawang. Antara 100 sampai 500 meter dari permukaan air laut meliputi luas 37,04% dari seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Punggelan, Wanadadi, Rakit, Madukara, sebagai Susuan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Pagendongan, Banjarmangu, dan Banjarnegara. Antara 500 sampai 1000 meter dari permukaan air laut meliputi luas 28,74% dari seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Sigalu, sebagian Banjarnegara, Pagendongan, dan Banjarmangu. Lebih dari 1000 meter dari permukaan air laut meliputi luas 24,40% dari seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Karangkobar, dan Pangetan. Sungai Serayu mengalir menuju ke barat, serta anak-anak sungainya termasuk Kali Tulis, Kali Merau, Kali Pekacangan, Kali Gintung, dan Kali Sapi. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian. Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm per tahun, serta suhu rata-rata 20 derajat sampai 26 derajat Celcius. Sejarah. Dalam Perang Diponegoro, Raden Tumenggung Dipoyudo keempat berjasa pada pemerintah Mataram, sehingga diusulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwana VII untuk ditetapkan menjadi Bupati Banjar berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal Buetezort tanggal 22 Agustus 1831 nomor 1 untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus statusnya, berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjar Watu Lembu. Usul tersebut disetujui. Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika dia harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat tertentu di Kesultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar, sekarang Kota Banjarnegara, menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibu kota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan Banjar, inilah didirikan ibu kota kabupaten negara yang baru, sehingga nama daerah itu menjadi Banjarnegara. Banjar ini artinya sawah, negara, kota. Dari
Raden Tumenggung Dipoyuda menjabat bupati sampai tahun 1846. Kemudian diganti Raden Adipati Dipodiningrat tahun 1878 pensiun. Penggantinya diambil dari luar Kabupaten Banjarnegara. Gubernur pemerintahan mengangkat Mas Ngabeli Atmodipuro Pati Kabupaten Purworejo Bangelan 1 Gung Kalopaking di Panjer Kebumen sebagai penggantinya dan menggelar Kanjeng Raden Tumenggung Jaya Negara 1. Dia mendapat ganjaran pangkat Adipati dan tanda Permata Bintang Mas tahun 1896. Dia wafat diganti putranya Raden Mas Jaya Bisena Bidana Distrik Singomerto atau Banjarnegara dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Jaya Negara II. Dari pemerintah Belanda, Raden Tumenggung Jaya Negara II mendapat anugerah pangkat Adipati Arya, payung emas bintang emas besar, Officer Orange. Pada tahun 1927 dia berhenti pensiun. Penggantinya putranya Raden Sumitro Kolopaking Purwonegoro yang juga mendapat anugerah sebutan Tumenggung Arya. Dia keturunan Kanjeng Raden Adipati di Padiningrat. Berarti kabupaten kembali kepada keturunan para penguasa terdahulu. Di antara para bupati Banjarnegara, Arya Sumitro Kolopaking yang menghayati 3 zaman, yaitu zaman Hindia Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia, dan menghayati serta menangani langsung gelora Revolusi Nasional tahun 1945 sampai 1949. Ia mengalami sebutan Gusti Kanjeng Bupati, lalu Banjarnegara Kenco, dan berakhir Bapak Bupati. Selanjutnya yang menjadi bupati setelah Raden Arya Sumitro Kolopaking Purwonegoro ialah Raden Sumitro tahun 1949 sampai 1959.